Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afianima. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika Universitas Kristen Indonesia Maluku, tahun 2021. Di sini saya akan membahas tugas IMPA saya tentang daya guna atau kegunaan. Saya mulai dengan pengertian daya guna. Menurut ISO, daya guna adalah tingkat produk dapat digunakan yang ditetapkan oleh user untuk mencapai tujuan secara efektif dan tingkat kepuasan dalam menggunakan ISO 1998. Daya guna merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk mengukur sejauh mana penerimaan pengguna terhadap sistem. Menurut ISO 1998, daya guna atribut terdiri dari satu, efektivitas, ketelitian dan kelengkapan di mana user mencapai tujuan. Yang kedua, efisien, sumber daya pembelajaran dalam hubungannya dengan ketelitian dan kelengkapan untuk user. Yang ketiga, kepuasan, bebas dari ketidaknyamanan dan sikap positif dalam menggunakan produk. Daya guna merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk mengukur sejauh mana penerimaan pengguna sistem terhadap beberapa faktor yang menentukan bahwa suatu sistem itu mulai digunakan. Di antara faktor-faktor yang selalu digunakan terhadap 6 atribut daya guna, antara lain yang pertama, efektivitas, ketelitian dan kelengkapan di mana pengguna mencapai goal mereka. Yang kedua, learnabilitas, mudah untuk mempelajari untuk user baru. Yang ketiga, efisiensi, steady state, penampilan penggunaan ahli. Yang keempat, memorabilitas, mudah di dalam menggunakan sistem dan perintah-perintahnya mudah diingat. Yang kelima, kesalahan, tingkat kesalahan yang kecil. Yang keenam, kepuasan. Yang keenam, kepuasan subjektif, bagaimana sistem nyaman digunakan. Yang berikut, untuk mengukur daya guna suatu produk bisa digunakan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran learnabilitas. Yang kedua, efisiensi. Yang ketiga, kemampuan mengingat. Yang keempat, kadar kesalahan. Yang kelima, kepuasan. Yang keenam, presentasi. Berikut daya guna domain. Penerimaan sistem. Penerimaan atas suatu sistem terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, penerimaan dari aspek sosial tergantung dari kepercayaan dan kehidupan sosial dari user. Yang kedua, penerimaan dari aspek praktik, merangkum aspek-aspek seperti reliabilitas dan compatibility. Yang berikut daya guna heuristik. Daya guna heuristik merupakan prinsip atau paduan untuk merekayasa bentuk user interface terhadap banyak prinsip atau paduan untuk merekayasa berbagai user interface bagaimanapun terhadap 10 prinsip atau lebih dikenal sebagai daya guna heuristik. Di antaranya adalah yang pertama, dialog yang sederhana dan alami. Setiap dialog seharusnya menghindari perintah-perintah dan yang tidak perlu dan tidak ada hubungannya dengan interface, karena untuk setiap elemen baru yang ditambahkan berarti suatu dari masalah baru yang harus dipelajari oleh pengguna. Yang kedua, berbicara dalam bahasa user. Dialog seharusnya menggunakan bahasa yang dipahami oleh user. Perintah-perintah yang berorientasi mesin atau bahasa pemrograman mestinya tidak digunakan sama sekali. Sebagai contoh, bahasa yang sering digunakan dalam user interface adalah desktop, icon, menu, cut, copy, and paste. Yang ketiga, mengurangi beban
ingatan user tidak seharusnya dibebani untuk mengingat dan menghafal pada saat berinteraksi dengan sistem. Sebagai contoh, pengguna menu dapat mengurangi beban user dibandingkan pengguna baris perintah. Dapat dilihat pada sistem DOS, di mana untuk menghapus suatu file dari sistem digunakan perintah del. Yang keempat, konsisten. Ciri-ciri yang konsisten dari suatu user interface dapat menghindarkan user dari rasa ragu-ragu yang dikeras di saat menggunakan suatu perintah untuk pertama kali. Seperti contoh dalam Windows, apabila user ingin melaksanakan fungsi cetak atau print, ia biasa menggunakan perintah menu file print walaupun pengguna itu baru pertama kali menggunakan aplikasi tersebut. Yang kelima, sistem tidak timbal balik. Sistem seharusnya memberitahu pengguna segala aktivitas yang sedang berlaku atau status sistem. Tentu sistem umpan balik yang baik dapat dilihat dari proses copy file dan sistem operasi Microsoft Windows, yang mana sistem menampilkan status copy file dari awal sampai file tersebut berhasil di-copy sepenuhnya. Yang keenam, jalan pintas. Untuk lebih mudah dan lebih cepat interaksi dalam pengguna suatu sistem, maka tersedia shortcut. Jalan pintas yang sering digunakan adalah seperti aplikasi yang tersedia di desktop, dan dengan duplicate klik mouse saja maka aplikasi itu akan dapat dijalankan. Yang ketujuh, pesan-pesan kesalahan yang baik. Pesan-pesan kesalahan yang baik. Kesalahan memainkan peran penting dalam daya guna suatu sistem yang menyediakan mekanisme pemberitahuan kesalahan dan menunjukkan situasi bahwa user berada dalam kondisi bermasalah serta membantu user untuk lebih memahami sistem. Berikut teknik daya guna siklus hidup. Siklus hidup suatu daya guna memiliki 4 elemen, antara lain adalah knowledge the user, daya guna, benchmarking, goal, orientasi, interaction, desain. Desain yang dibangun selalu memiliki tujuan untuk berinteraksi. Interface design bertujuan untuk desain tes dan role design. Kemudian membangun prototipe interface. Berikut kerja dari prototipe, implementasi dari final design. Yang pertama, daya guna. Evaluasi bagian ini terbagi menjadi dua, yaitu daya guna. Yang pertama, daya guna interface. Pemeriksa kerja memeriksa interface dengan menggunakan metode heuristik dan memberi nilai terhadap interface tersebut. Yang kedua, daya guna pengujian. Pengujian kinerja. Uji coba secara empiris atas desain interface dengan user. Berikut, kenali pengguna. Mengenal siapa user itu bertujuan untuk mempelajari, mengenai, dan memahami pengguna yang akan menggunakan sistem serta untuk merangkum keperluan user, kepuasan, kemahiran komputer, dan sebagainya. Untuk bisa diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman tingkat pendidikan. Yang kedua, tingkat pendidikan. Yang ketiga, umur. Yang keempat, statik pengguna sistem. Yang kelima, sudah di training. Ya, demikianlah tugas saya di saat ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tolong bantu like-nya teman-teman semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.